Bung Ropan ingat nggak waktu Bung Ropan pertama kali jadi wartawan, siapa pelatih asing yang pertama yang Bung Ropan lihat? Jadi STY harus dipertahankan sampai kapan? Saya pikir kalau bicara dengan saya, ya ditambahlah durasi dia. Kontrak jangan 6 bulan. Komunikasi apa Bung antara STY dengan Bima yang Bung Iya kan disuruh cari sekarang. lihat Bung? Iya. Ini penting. Betul, itu sudah pasti. Kalau STY out misalnya, diganti. Pelatih baru yang masuk, misalnya pelatih bagus lah katakan dari Eropa. Pasti kan akan dengan kemauan, dengan karakter dia, cara dia untuk bisa melatih. Baru lagi pemain-pemain sesuai dengan penglihatan dia. Iya. Seperti apa yang Bung Ropan lihat timnas kita nantinya? STY, ada direktur teknik, ada asisten pelatih yang sudah nyetel sama dia. Halo sahabat Sportify, kita ketemu lagi dalam podcast Sportify bersama kami Robola. Robo ya? Boy Noya ngomongin bola. Sadar. Begitu katanya Bung Ropan. Iya. Ada istilah apa? Robo. Robo boleh juga ya. Oke, omongan kita pada hari ini atau saat ini topik yang sangat menarik tentunya. Kita ngomongin seorang Sintayong, Bung. Wah. STY lagi nih. STY lagi nih, Bung. Ya kan? Sebenarnya Bung Ropan, kita ini udah banyak pelatih-pelatih asing ya. Iya. Udah pernah. Bung Ropan ingat nggak waktu Bung Ropan pertama kali jadi wartawan, siapa pelatih asing yang pertama yang Bung Ropan lihat pada waktu menjadi seorang jurnalis? Itu kan masih ingat nggak Indonesia? Itu kan di 80-an ya, 85 masuk Sinyo Aliando ya, almarhum pernah membawa tim Indonesia, masih ingat kita. Iya, kalau pelatih asingnya, Bung? Oh, ke pelatih asing kan? Pelatih asing. Yang tahun 91 Rocky Putra dan kawan-kawan, Robi Darwi CS. Ya. Polosin membawa tim dapat medali emas. Itu Bung Ropan meliput di SEA Games, ya Manila kan? SEA Games Manila. Jadi itu yang kita lihat pelatih asing yang bisa berbicara. Jadi setelah itu muncul nama-nama ya, ada Barbatana. Oh banyak. Ya kan? Sebelumnya itu 80-an. Ada Will Cooper 76 ya juga kan? Anja Sasmara dan kawan-kawan kan. Betul. Yang Lisa. Ada juga pelatih Jerman juga, ya kan? Ada Bernaskum juga. Bernaskum, pelatih dari Jerman. Sampai pada saat ini, para penggemar bola sangat akrab dengan Sintayong, Bung. Iya. Nah, Bung, secara personal, jujur nih, Bung ya, melihat kiprah Sintayong seperti apa? Dari tahun 2020 dia bergabung dengan timnas sampai sekarang 2023, kontraknya secara officially akan habis di Desember, Bung. Iya. Walaupun ada personal agreement dengan PSSI atau dengan Erick Thohir. Tambahan 6 bulan lagi ya. Nah, secara personal, kalau Bung secara jujur melihat kiprah Sintayong seperti apa, Bung? Saya pikir oke lah, baik ya. Walaupun dia belum pernah, Boy, itu bisa memberikan gelar juara. Iya. Ya kan banyak yang melihat di situ kan. Bahwa dia belum. Tapi bagaimana dia meletakkan fondasi anak-anak ini muda yang bagus, ya sudah terbukti. Dan mereka turut juga diambil oleh Indra Safri ketika mendapat medali emas di Kamboja. Setelah menunggu begitu lama ya, 32 tahun. Dan itu kan dasarnya dengan Sintayong semua anak-anak ini yang bisa berkembang. Dan bagaimana dia bisa memberikan kesempatan jam bermain buat anak-anak muda. Seperti Pratama Arhan, ya, kita bisa melihat di sana. Kemudian Rizky Ridho yang bisa bermain langsung ke tim senior. Ini nggak gampang. Ini tujuan dia untuk bisa membiasakan mereka. Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman. Ini kan bagus-bagus Asnawi Bangku Alam. Jadi itu mereka bermain di level tinggi. Nggak sembarang seorang pelatih bisa menang. Tapi itulah. Dan buktinya kan ketika mereka bermain di level di SEA Games, karena mereka sudah biasa di senior, kelihatan sekali percaya diri mereka, kedewasaan mereka dalam hal bermain sepak bola. Kalau bicara Sintayong, saya pikir oke, belum memberikan gelar. Terakhir mungkin dia memberikan bisa membawa tim Indonesia itu ke final Piala AFF. Mungkin masih ingat di Singapura lawan Thailand. Ya. Kemudian Piala AFF kedua dia kalah di semifinal lawan Vietnam kemarin, tidak bisa mendapatkan itu. Tapi untuk AFF berikut kalau dikasih kesempatan, saya pikir bisa juara. Karena kan kita belum ada Jordi, Elkan Bagot, sekarang sudah bahaya kalau sudah ada Sandy Walsh, Sain Patinama kalau sudah bergabung, Ivar Jenner, Rafael Strike, kalau mereka sudah sama-sama maksudnya, ini baik. Jordi dan Elkan ada memang di AFF terakhir. Tapi kan kalau semua pemain-pemain yang sudah jadi warga negara Indonesia itu bisa berkumpul, kita akan menjadi tim yang menakutkan. Ya. Dan STY ini saya pikir kalau bicara bagaimana dengan STY, saya masih percaya dengan sampai sejauh ini ya. Bung masih percaya dengan dia. Sintayong ya. Iya. Sulit, Boy. Kita kalau cuma berharap juara di AFF tapi kita tidak lolos di Piala Asia kan percuma. Dan Sintayong melakukan itu.
Piala Asia kita bisa lolos di tangan STY. Kan ini luar biasa buat bagaimana perkembangan tim nasional kita. Kita akan bertarung di Qatar nantinya, walaupun satu grup kita mungkin ada dengan Irak, ada dengan Jepang, Vietnam, tapi ini suatu prestasi yang bagus, membanggakan. Dan untuk itu saya pikir ya perpanjangan cuma memang agak dalam tanda tanya agak juga aneh juga 6 bulan ya. Mestinya kan dia mesti ya paling tidak 2 tahun lah ditambah buat dia. Bahkan bisa lebih, tapi 6 bulan Harapan ini. Bung seperti apa? Perpanjangan seperti apa? Perpanjangan lagi dengan durasi yang cukup lama? Iya mestinya, cuma ini kan dia dipanjang karena kan pada Desember akhir ini kan berakhir. Iya. Nah dia masih akan menukangi itu di Januari dan Februari. Piala Asia. Piala Asia. Tetapi dari situ ditambah 6 bulan, berarti sampai bulan Juni. Kalau Juni kemarin dipastikan oleh Erik, sampai bulan Juni. Saya pikir ini tanggung. Jarang seorang pelatih itu dimanapun mungkin dicari bahwa kita itu hanya mendapatkan 6 bulan. Mestinya itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu perpanjangan kalau seorang pelatih. Apalagi tim nasional kan. Iya. Itu yang ini. Cuma memang ya kita nggak tahu. Mungkin Erik punya jurus lain untuk bisa melihat dulu. Katanya habis dari Piala Asia ini akan dilihat bagaimana akan dievaluasi lagi kinerja dari STY. Ya, apakah dia berhasil atau tidak di sini. Sehingga itu cuma sampai bulan Juni. Tapi saya pikir 1 tahun, 2 tahun itu wajib untuk diperpanjang. Berikan kesempatan bagi dia. Ya. Bung, STY selama 3 tahun ini kan tentunya seorang pelatih yang dibilang sukses itu dia memahami kultur dan atmosfer sepak bola di Indonesia. Ya. Anda melihat Sintayong berhasil untuk memahami itu semua, Bung? Iya, kalau ditinjau dari prestasi memang banyak yang bilang belum ya. Tapi kan dia sudah bisa melihat kalau bicara kultur ya bagaimana dia sebagai orang Asia, dia meletakkan disiplin, kerja keras, bagaimana disiplin, kerja keras. Oh iya. Ya, kemudian dia bangun fisik pemain Indonesia yang dianggap itu selama ini kan lemah. Iya. Biasanya bermain dengan 60 menit itu sudah jalan kaki, 70 menit terlalu, tapi sekarang kita bisa melihat. Terutama lawan Argentina kemarin kita masih bisa memberikan perlawanan selama 90 menit. Betul. Ada perpanjangan plus di injury time 7 menit. Kita permainan kita bagus ya, bisa melihat dan dia bisa melakukan itu dengan baik. Masalahnya mungkin saya lihat dari ini dia mesti bisa belajar sekarang bagaimana untuk bahasa Indonesia komunikasi. Ini yang paling penting bagi STY. Betul. Komunikasi ini kan suatu hal yang mungkin menjadi kendala buat dia. Kalau mestinya bagi seorang pelatih kalau sudah 3 tahun sudah bisa berbahasa Indonesia dengan lancar lah. Komunikasi ini harus dibangun. Kemudian bagaimana dia juga bisa dengan pelatih-pelatih lainnya ada di klub-klub harus bisa membangun komunikasi juga dengan baik. Ya, ini yang harus dia lakukan kalau ingin berjalan dengan bagus ke depan. Ya, itu penting karena pemain-pemain ini kan datang dari klub-klub, boy. Yang memiliki pemain itu klub untuk kemudian disumbangkan ke tim nasional. Nah, dia ini harus bisa membangun itu. Komunikasi dengan pelatih misalnya Persija dengan Thomas Doll, Persebaya dengan Aji, Luis Mia dengan Persib Bandung, yang begitu-begitu sehingga enak. Kalau komunikasi itu lah bisa telepon-teleponan, ya. Nah itu yang kurang ya saya pikir yang harus dia tingkatkan. Kalau bicara kinerja dia di tim nasional ya tidak dilakukan lagi. Semua pemain pasti tahu peningkatan fisik itu luar biasa karena penting dalam sepak bola. Bukan hanya seorang skill teknik, karena percuma dengan teknik bagus, skill bagus tapi fisik lemah. Itu berat. Lebih baik fisik yang kuat, stamina yang bagus walaupun dengan teknik yang biasa-biasa kita bisa bermain bola dengan baik. Pemain bisa berlari dengan bagus di lapangan selama waktu normal 90 menit. Itu yang paling penting yang ditanamkan. Bung, selama STY yang megang selama 3 tahun ini, entah itu tim junior atau tim senior, Anda melihat nggak bahwa STY ini sudah menemukan gaya permainan, gaya permainan yang pas dengan Indonesia tentunya, dengan pemain tipe-tipe Indonesia yang mungkin punya kecepatan, ya kan, punya karakter pemain Indonesia. Anda harus melihat apakah dia sudah menemukan gaya permainan itu, Bung? Secara keseluruhan mungkin 100% tidak. Tapi bagaimana dia menemukan pemain-pemain muda ini, itu harus diakui dia berhasil, menurut saya. Soal gaya atau pola permainan kan dia lebih cocok, tentunya dia akan melihat dengan lawannya akan dihadapi. Tapi saya pikir bermain dengan 4 back, 3 back itu dia sudah mulai memahami. Akhir-akhir ini dengan 3 back kan bagus. Seakan-akan bermain dengan 5 back, tapi ada dua pemain Asnawi di kanan dengan Pratama yang bermain lebih menyerang ya. Ada 3 back, Rizky Ridho, Elkan Bagot dan juga Jordi. Ini selalu ditampilkan kembali. Jadi saya pikir dia sudah bisa menemukan ini pola yang bagus buat kita. Di awal-awal mungkin dengan 4-3-3 orang bisa melihat ada flat di sana. Tapi sekarang dia coba bisa menemukan apa yang dia inginkan dan ternyata itu untuk tim senior. Apalagi kan sekarang dia fokus di tim senior. Apa yang paling menonjol dengan gaya permainan Indonesia sekarang, Bu? Ya, saya pikir kita kuat dalam bertahan karena rata-rata pemain-pemain bagus kan bertahan dan itu teruji dalam
pertandingan lawan Argentina. Kuat dalam bertahan. Kuat dalam bertahan. Nah, kelemahan kita ya di garis depan, Boy. Kita tidak punya striker-striker yang punya naluri membunuh gawang yang luar biasa. Dan itu yang terlihat baik melawan Palestina, ya. Kita tidak bisa membuat gol, padahal peluang itu banyak tercipta. Betul. Seharusnya kita bisa menang melawan Palestina. Lawan Argentina juga setidaknya ada 1-2 peluang yang ada. Tapi cara kita bertahan, itu oke. Gelandang-gelandang kita juga bagus. Tinggal bagaimana dia menemukan striker-striker yang baik yang ada di lini serang. Itu aja masalah buat kita. Kalau untuk urusan belakang, udahlah. Jangan diragukan. Karena Argentina pun harus bisa membutuhkan 38 menit kan. Sebelum Leandro Paredes bisa mencetak gol itu. Itu pun dari inisiatif Paredes dari luar kotak penalti, ya, tidak ada permainan 1-2 yang bagus yang sangat bisa masuk, ya. Gol kedua juga Argentina datang dari set piece. Jadi memang memperlihatkan bahwa disiplin pemain-pemain kita itu yang ditanamkan oleh STY, bermain dengan rapi, menjaga daerah, menjaga lawan, itu sangat bagus dan itu mereka tunjukkan dalam 2 pertandingan terakhir. Nah sebelum-sebelumnya kita juga tidak kalah kan, melawan Curaçao, melawan Burundi juga tidak kalah. Betul. Tapi ukuran itu ada di Palestina secara peringkat FIFA, poin FIFA. Itu ada di Palestina dan Argentina, apalagi Argentina, peringkat 1 dunia. Dan kita bisa bermain dengan baik, banyak yang mengakui. Walaupun kita memang bertahan, tapi memang kita nggak boleh bermain dengan pilihan menyerang kan. Bermain terbuka melawan Argentina ya sama saja bunuh diri. Jadi STY saya pikir memilih gaya untuk bermain lebih dalam itu bagus. Dengan pilihannya counter attack. Serangan balik, ya menunggu serangan lawan. Nggak mungkin kita terpancing bermain terbuka selesai kan? Tapi kan dia berhasil. Itu yang diakui oleh Scaloni sebagai pelatih Argentina. Bahwa STY ini secara bertahan dengan tim Indonesia bagus. Sehingga mereka sulit untuk bisa membongkar pertahanan Indonesia. Nah ini juga akan membuat lawan-lawan kita nantinya di Piala Asia atau di kualifikasi nanti Oktober untuk Piala Dunia, itu ketar-ketir juga melihat gaya main kita. Bung. Salah satu ciri dari STY ini diakui oleh asisten pelatih Nova ya, yang dia bilang bahwa STY tidak mau direcoki dalam memilih starting line up dan sistem pelatihan. Oh iya, seorang pelatih kan dia punya wibawa, Boy. Dia yang menentukan segalanya. Dia yang bertanggung jawab penuh atas sebuah tim kalah menangnya, yang akan dicaci maka akan dihujat kan STY. Jadi memang benar kalau dia tidak boleh direcokin. Asisten pelatih tugasnya memberikan masukan. Nah dialah yang menentukan skuad terakhir, kebugaran pemain di saat akhir, dan dia yang melihat pola apa yang dia akan mainkan disesuaikan dengan calon lawan yang akan dihadapi. Saya akan main dengan gaya bagaimana? Tentunya kan dia melihat kalau lawan Argentina itu saya bilang lebih baik kita bermain tertutup bertahan daripada kita bunuh diri kalah 5 gol 6 gol kan. Memalukan sekali. Lebih baik kita bermain ini 2-0. Itu cara-cara dia. Tidak boleh direcoki, benar. Nova hanya bisa memberikan satu usulan, masukan. Tapi dia yang menentukan. Karena sebagai seorang pelatih kepala, semua dia yang bertanggung jawab itu. Kalau itu yang dipecat kan dia nantinya. Kalau hasilnya negatif semua. Itu. Makanya dalam penentuan pemain dia tidak main-main. Dalam cara berlatih. Anda bisa melihat melawan Argentina. Semua ditutup. Pakai terpelongan kain warna hitam. Tidak boleh dilihat. Apapun itu. Dia menggenjot habis fisik pemain kita. Memang itulah tipikal kerasnya latihan dari STY. Banyak pemain juga pasti mengeluh. Pasti. Itu yang bisa dilihat. Tapi gaya STY begitu. Karakter dia yang keras begitu. Dan dia dilakukan juga bersama dengan tim nasional Korea. Dan ini sebenarnya cocok buat pemain kita. Untuk gaya Asia kan cocok. Dia dari Korea, dari Asia. Kita punya pemain-pemain yang punya kecepatan. Nah, ini pas buat pemain-pemain kita. Jadi kan sampai saat ini saya lihat memang oke lah untuk saat ini. Tinggal tentunya mereka akan melihat, wah ini kapan juaranya. Ini kan itu kan yang akan ditunggu oleh banyak orang. Tapi itu akan datang. Dengan sendirinya saya pikir akan datang. Hanya soal waktu kita bisa melihat. Jadi artinya kita tunggu aja. Kalau kualifikasi Piala Dunia kita lolos dari putaran pertama masuk putaran kedua dan kemudian kita putaran ketiga, wah oke itu Boy. Di Piala Asia juga akan dilihat dia punya kinerja. Dia lolos dari, karena STY bilang begitu kan. Ini 50-50 setelah lihat undian. Tapi dia berhasrat untuk bisa lolos. Dan Erik senang. Karena ada optimisme dari dia. Untuk bisa lolos dari fase grup di Piala Asia. Nah itu saya pikir. Seorang pelatih begitu. Nggak boleh pesimis. Harus optimis apapun yang terjadi. Menang kalah dalam sepak bola kan biasa. Tetapi harus dilihat dari sikap dia. Cara dia memandang sebuah tim dia. Ini bagaimana. Ujian buat dia. Gitu. Nah tentunya... kalau akhirnya nanti jadi bahwa ada direktur teknik dari Jerman misalnya lalu juga bantuan perwasitan dari Jepang, juga sepak bola wanita juga dari Jepang. Nah, ini seperti apa yang Bung Ropan lihat
timnas kita nantinya? STY, ada direktur teknik, ada asisten pelatih yang sudah nyetel sama dia? Iya, tentunya mendatangkan direktur teknik ini kan penting. Setelah Indra Safri itu maju sebagai pelatih di tim U23. Jadi ada kekosongan. Tadinya kan Dirtek itu ada di Indra Safri. Sekarang dia sudah harus bisa memenuhi apa yang diinginkan Erick Thohir, pegang lah. Karena tidak main-main di U23 kan masih ada AFF U23 Agustus, ada Hangzhou di Asian Games di China, itu kan 23. Nah, kosong di Dirtek ini. Sehingga perlu ada orang yang mengisi ini. Ini kolaborasi ini yang saya pikir dianggap harus penting di antara pelatih kepala, seorang arsitek STY, dalam hal ini juga dengan Dirtek yang akan melihat. Nah, tugas Dirtek ini kan juga harus bisa melihat pemain-pemain muda. Memberikan pemain-pemain muda ini yang banyak bagaimana kompetisi yang bisa berjalan dengan baik untuk usia dini, kan tugas dari seorang Dirtek. Dengan banyak pemain-pemain muda kita itu yang akan dilihat nantinya bisa disumbangkan ke tim nasional, baik di U20, U21 kah atau U23 ini, karena roda kompetisi kita kan itu kan tidak berjalan khusus usia dini. U16 perlu ada kompetisi yang rutin, U19 misalnya. Itu yang terjadi di luar negeri. Dan Dirtek ini harus bisa memikirkan itu secara global. STY kemarin hadir ketika Bali United melawan. Betul. Dia bisa melihat kan, Sleman kalau salah ya. Dia bisa melihat. Tugas dia akan berjalan ke semua venue untuk bisa melihat tim mana yang bisa masuk di skuadnya dia. Kan tapi kan dia sekarang juga dibebani juga oleh Erick Thohir untuk bisa mengambil pemain-pemain muda U17 di mana kita sebagai tuan rumah untuk membantu Bima Sakti. Jadi memang kerjaan dia berat, tapi akan tertolong dengan ada seorang Dirtek. Bung, U17 tadi Anda menyinggung U17. Nah, sekarang STY lagi. Kita masih kaitkan dengan STY ini, Bung. Masih kaitkan dengan Sintayong ini. Sintayong dan Danny Wise yang baru ditunjuk oleh PSSI oleh Erick Thohir sebagai pencari bibit ya, Bung ya. Untuk membantu Bima Sakti. Untuk U17. Ini blessing buat kita ya, Bung ya. Dengan U17 dipilihnya Indonesia sebagai tuan rumah sebagai host. Gini Boy, jadi ini kan tugas berat ini, berat kok saya bilang ya bagi seorang Bima ditunjuk ya, walaupun banyak juga yang meragukan, tapi saya pikir PSSI bagi Erick sudah mengatakan memberikan kesempatan kepada pelatih muda, tapi juga dia harus didukung di backup oleh pelatih-pelatih yang lebih senior, yang punya pengalaman. Sudah ditunjuk STY dan Indra Safri untuk membantu melihat potensi talenta-talenta muda yang ada di 9 wilayah untuk membantu Bima. Dan terakhir kemarin itu sudah bagaimana upaya untuk mendatangkan Dennis Wise, dia Dirtek di Garuda Select selama ini, dan mungkin dia tahu banyak pemain-pemain dia juga yang bagus-bagus. Sehingga ini kolaborasi yang sangat baik dengan adanya Dennis Wise, STY, Indra Safri di sana untuk membantu seorang Bima yang masih muda ini. Jadi penting sekali memang, semoga dengan adanya ini ya bisa mendapatkan pemain-pemain sesuai dengan keinginan, sesuai dengan harapan dari PSSI dalam hal ini juga Erick Thohir. Karena memandang Piala Dunia ini bukan sekedar numpang lewat aja. Bukan sekedar kita sebagai tuan rumah yang baik. Itu penting. Menjadi penyelenggara yang baik untuk mensukseskan Piala Dunia ini. Tetapi juga kita harus melihat dengan tim nasional kita. Sehingga kita hanya jangan aji mumpung untuk ikut aja. Padahal kan kita nggak lolos di kualifikasi Piala Asia. Kalah lawan Malaysia Oktober tahun lalu. Iya kan? Di kita nggak lolos. Di Pakansari kan. Berapa gol kita dengan 5 gol kita kebobol kali 5-1. Nah, sekarang Malaysia yang mengalahkan kita itu tidak ikut karena gugur di Thailand kemarin. Bahkan di fase grup. Termasuk Vietnam, Laos yang mewakili juga Asia Tenggara. Thailand sebagai tuan rumah juga out. Kalah sama Korsel. Jadi satu-satunya yang dari Asia Tenggara cuma kita. Itu pun lolos secara otomatis. Makanya wajar saya pikir ini dianggap serius konsen dari Erick Thohir, sehingga kita ini jangan jadi lumbung gol. Karena kan tim yang hadir saat ini tim-tim yang bagus semua. Kita belum ada tim. Sampai saat ini hanya 4 bulan belum ada tim. Masih baru mencari. Ini kan tugas berat. Bung, bicara 4 bulan, Bung. November akan mulai. 10 November. 10 November. Ini bulan Juli, sudah masuk bulan Juli. Berarti Juli, Agustus, September kita punya, Bung. Itu kita masih mencari pemain. Kan belum ada timnya, belum terbentuk ini. Anda bayangkan seperti apa, Bung? Sebagai itu yang saya bilang. Pengamat sepak bola. Itu saya bilang. Ini berat sekali, Bung. Sulit. Bayangin di bulan Juli, Agustus baru kita bisa mendapatkan tim. Makanya baru mendapatkan tim. Belum lagi kita mencari chemistry dari mereka ini kan. Masih ada pemain-pemain yang tahun lalu di Oktober ikut di kualifikasi. Ada juga yang juara AFF U16, Iqbal dan kawan-kawan. Masih ada juga Arkan Kaga, Nabil Asyura. Udahlah.
banyak pemain, ada Sultan Saki. Nah, mereka akan ikut. Tetapi kan mereka setelah Oktober tidak berkompetisi sama sekali. Orang cari tahu di mana mereka. Sekarang mau dikumpulkan lagi. Digabungkan dengan yang sekarang berlatih bagus ya di Garuda Select tentunya. Dennis Wise lebih tahu siapa-siapa yang akan ambil. Kemudian nantinya juga ada pemain-pemain diaspora di luar negeri sana yang masih usia muda, mungkin pegang 2 paspor ya. Karena kan kita kalau dengan undang-undang nomor 12 tahun 2026 kan pemain yang belum 21 tahun masih bisa memperkuat aturan yang memperkuat Indonesia. Banyak lah, ada 20 lebih kata staf Menpora Hamdan Hamadan mengatakan 10 diantaranya bisa dimaksimalkan. Nah, kalau mereka datang semua oke, karena mereka berkompetisi di Eropa atau di Amerika Latin, oke lah dengan Garuda Select yang main. Sisanya ambil di Indonesia. Tapi kan baru mau seleksi. Ya, ini yang bahaya. Sampai Agustus, September, Oktober kita ke Eropa. Tryout di Eropa. Latihan dan tryout di Eropa. Latihan dan tryout. Mencari pemain-pemain yang ada katanya ini pemain-pemain mungkin dari Eropa, Afrika atau Amerika Latin lah. Nah, apakah pertanyaannya September dan Oktober itu kita maksimal nggak tim ini untuk mendapatkan chemistry sehingga kita bisa bersaing? Saya pikir nggak maksimal, Bang. Saya pikir ini yang sulit. Walaupun di sana sudah ada STY, sudah ada Indra Safri, ya dibantu oleh Dennis Wise. Dan ini tuh saya bilang, ini perjuangan berat, tidak mudah, misi yang sangat sulit. Tetapi sebagai orang Indonesia tentunya kan kita punya harapan bahwa akan ada tim yang oke lah sesuai dengan harapan Erick Thohir sebagai ketua umum. Ya kita tidak bisa numpang lewat, tidak boleh malu-maluin, ya kecuali nantinya di drawing pada Agustus nanti kita mendapatkan lawan-lawan yang mungkin mudah karena kita kena di pot 1. Di pot 1 berarti kita di grup A udah pasti. Di grup A. Sebagai tuan rumah pasti di grup A. Diuntungkan memang. Diuntungkan. Ya, di A1 kita. A1. Nah, kita tinggal tunggu A2-nya itu siapa, A3-nya itu siapa, A4 itu siapa. Tapi kan potensi untuk bisa berhadapan dengan Inggris, Argentina yang ada di pot 2, Jerman yang bergeser ke pot 2, setelah Jepang masuk di pot 1. Ini kan bisa di antara 3 tim ini bisa dapat. Dan mereka kan baru selesai di Eropa loh, tahu sendiri. Mereka habis kompetisi di Eropa. Iya, baru selesai. Jepang baru selesai. Baru selesai mengalahkan Korea Selatan. Iya, dan mereka kan selalu bermain sebagai sebuah tim. Beda dengan kita, yang tidak punya kompetisi, pemain baru dibentuk, itu saya bilang, misi ini berat, tapi semoga kita tetap harus ya optimis lah dengan adanya Dennis Wise datang. Kalau pemain-pemain dari Garuda Select misalnya ada 7-8 orang misalnya bisa ada ditambah dengan diaspora ya. Kita berharap aja. Ya, Coach Bima juga mengatakan bahwa tidak menutup ada 6-7 diaspora ya. Iya, bagus kan. Mereka sudah terbiasa berlatih, kalau ada 7 pemain diaspora ya oke lah, ditambah dengan Garuda Select. Ambil sisanya mungkin 10 dari pemain lokal, diambil juga dari hasil kualifikasi tahun lalu. Bagus lah, 23 pemain katakan untuk bisa bermain. Semoga. Nah, kalau di undian nanti, kita satu grup misalnya Mali di sana kan. Satu grup dengan kita kan. Masih oke lah, Maroko. Ya, dan Kaledonia baru. New Caledonia. Misalnya kalau dapat itu, kan mereka ada di pot 2, pot 3, pot 4. Nah, Caledonia baru ada di kita, Maroko di pot 3, kemudian ada Mali, mungkin ada harapan, bisa berharap. Tapi kalau kita sudah dengan Inggris, dengan Jerman, dengan Argentina, kemudian masuk lagi Polandia kan ada di pot 4. Berbahaya, Venezuela ada di sana, ini berat. Kencang semua. Inggris ada Eta Waneri, Bung. Arsenal. Spanyol ada Lamine Yamal, pemain Barca. Ya. Ada juga striker di Barca itu yang masih muda. Iya, cuma mungkin dia karena sudah di tim nasional Spanyol ya. Ansu Fati udah nggak bisa untuk bisa bergabung. Tapi apapun itu, ini mereka baru habis bertarung di Piala Eropa yang Jerman juara itu. Jadi semua dari Eropa ini semua berkelas, Terlepas Inggris keluar dari playoff, tapi 4 mereka Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, dan Inggris ini semua kuat. Jadi sebagai penggemar bola dengan event ini, Bung, apa yang ekspektasi kita apa, Bung? Penyelenggaraan yang berhasil, yang pasti sukses, kalau itu. Kita menjadi tuan rumah yang keren. Betul. Timnas kita yang nggak malu-maluin pastinya. Ya, itu yang paling penting. Yang Erick itu sudah mengatakan kan bahwa kita harus menjadi penyelenggara yang baik, ya, harus sukses, itu penting, ya. Bagaimana keramahan masyarakat Indonesia dalam menyambut tamu-tamu dari luar. Ya. Itu Argentina pasti kemarin senang, Bung. Senang. Dan Argentina kan lolos juniornya kan? Bukan, hadir. Argentina tim senior. Tim senior. Wah. Setelah datang ke Jakarta, melihat hospitality yang keren begini. Lihat GBK yang megah, luar biasa penyambutan yang oke. Bahkan ada yang ke Bali banyak.
Itu kan menyesal juga Messi kan, nggak mereka kirim foto-foto. Iya. Mestinya kalau untuk liburan aja dia bisa ajak istri, anak-anak ke Bali aja, gitu kan. Kembali ke U17, Bung. Kembali ke U17 kita. Ini ada beberapa skema ataupun banyak juga pengamat yang sudah mulai mencatat, menulis skema dari timnas kita. Misalnya ada Arkan Kakak di depan, Bung. Arkan Kakak, ya kan? Sama. Ada Auran Suitela di kiri, Adrian Wibowo, tengah ada Julian Urip. Lalu ada Welber Jardim, Bung. Welber Jardim ini yang mantan nih pemainnya ayahnya di Persiba terakhir, ya. Iya. Ya, gitu, saya pikir bagus. Keturunan Brazil dan Indonesia. Mamanya itu main di Sao Paulo. Di Banjarmasin, ya, di main Sao di Sao Paulo. Kemarin juara. Sao Paulo punya nama bagus, besar. Bung. Klub yang banyak melahirkan bintang-bintang top. Kemarin mereka bagus. Sao Paulo itu top itu. Dan Jardim ini bisa memberikan 1 assist 1 gol kemarin ketika melawan Argentina, bagus. Ini pemain baik. Ya, Bung, di belakang ada Stefan Horito, Sultan Zaki, kiper Azron Nathan Ang. Lalu ada Iqbal yang tadi Bung bilang. Muhammad ada Iqbal, Richard Nurfial dan banyak sekali pemain banyak yang nanti akan dicoba juga sama Sintayong, Dennis Wise dan juga Bima Sakti. Betul. Sebagian besar yang ada skuad yang kemarin di kualifikasi itu pasti dipanggil sama Bima Sakti. Apa pesan kita nih? Kita dan mewakili semua netizen sepak bola untuk Coach Bima, Bung. Ya, Coach Bima memang harus mencari pemain yang terbaik. Ya, dia tidak boleh sungkan-sungkan. Sekarang kan sudah terbuka, saya pikir dia sudah bisa mengambil pemain-pemain diaspora. Saya pikir yang penting tadinya kan ada rasa ketakutan bahwa dia hanya akan mementingkan dengan pemain-pemain lokal. Banyak dari anggota yang lalu yang dia dapatkan. Tapi sekarang kan sudah membuka diri dan dia tahu bahwa ini tidak mungkin kita akan bisa berbuat banyak di Piala Dunia U17 kalau dengan hanya pemain-pemain lokal. Perlu ada pemain-pemain dari Garuda Select, pemain-pemain diaspora yang ada di luar. Ini penting, sebuah kolaborasi yang sangat baik dan Bima itu sudah membuka diri, saya pikir bagus. Ya, dan komunikasi apa, Bung, antara STY dengan Bima yang Bung? Iya, kan disuruh cari sekarang. Lihat, Bung. Iya, ini penting karena peran STY, peran Indra Safri, Dennis Wise untuk bisa mendukung dia. Nah, ini dia ada rasa percaya diri. Kalau dibiarkan dia sendiri, Boy, ini sangat sulit. Bebannya siapapun asisten dia, apalagi kalau diambil teman-teman dia yang main mantan sepak bola, ini berat. Tapi kalau ada Dennis Wise di belakang, ada STY, ada Indra yang terus bisa memberikan masukan, ini kan penting. Makanya Bima senang ketika dia nggak perlu cari yang asisten-asisten yang terbaik. Sudah ada mereka bertiga, dan mereka bertiga siap membantu Bima habis-habisan demi untuk tim Indonesia sukses. Untuk tim U17 yang tidak malu-maluin tadi. Dan betul. Tidak memalukan nantinya. Betul sekali. Kalau kita di grup kita bisa lolos fase grup, wah sudah luar biasa dengan persiapan hanya 4 bulan. Kita bisa lolos fase grup, Boy. Menurut Bung Ropan gimana? Bisa nggak? Peluang sih ada. Ya, tapi kita tadi itu ya di drawingnya kita diuntung bagus. Kalau kita satu drawing yang kuat-kuat yang ada di dalam memang agak berat juga ya. Kalau misalnya Inggris ada di sana, ada Jerman misalnya, satu grup, apalagi Polandia masuk. Nah, ini kan agak sulit juga, ada Uzbek ya, karena mereka kan berkompetisi dengan baik. Tapi ya kita berharap aja. Oke, Bung. Tadi kita ngomongin diaspora tadi. Ini juga sedang pro dan kontra begitu banyak. Tapi kan buktinya bahwa apa yang diperlihatkan oleh tim senior ketika melawan Argentina bagus. Kita kuat, kita bagus. Kontribusi dari pemain-pemain naturalisasi juga bagus, Bung. Iya. Nah, STY melihatnya seperti apa, Bung? Ini keputusan STY untuk juga memperbanyak pemain-pemain dari pemain-pemain naturalisasi. Menurut Bung gimana? Iya, kalau bicara STY dengan tim senior untuk naturalisasi, saya pikir baik buat dia. Karena dia tahu bahwa kalau tanpa ada pemain-pemain tambahan naturalisasi dengan target untuk bisa lolos dari fase grup di Piala Asia di Qatar nanti kan akan sulit. Nah, tapi sekarang dengan kita sudah bisa lihat ada Zain yang sudah bisa bermain, ada Elkan, ya, ada Jory, Mark Klok. Ya, ini kan sudah baik, ada Ivar Jenner, ada Mark Strike, belum lagi ada Lili Pali yang ada. Nah, kalau tambah 5 aja misalnya, kan jadi kuat. Misalnya Emil Audero yang ada di yang sekarang Sampdoria kan turun ke Serie B sekarang, tapi kan dia diincar Lazio bahkan Inter Milan. Kalau mereka kehilangan Onana misalnya ke MU, dia masih bisa masuk di Inter. Nah, tadinya kan dia menolak, tapi kemudian membuka diri lagi sekarang kan. Ada harapan untuk bisa masuk. Dan kalau Emil ada di bawah Mister, kalau bicara dengan grade A, saya pikir banyak pemain-pemain top. Ada banyak, lebih dari 10 orang untuk bisa mendapat. Tapi kan harus dicermati, harus dilihat grade A yang di mana. Kalau menurut saya, kalau yang benar-benar ya, Pascal Strike yang bermain di Leeds United di IPL itu bagus. Itu masih keturunan Indonesia. Iya, Pascal Strike. Dia di Leeds yang sekarang ke Championship Iya. Itu bagus. Kemudian ada Jayden Odewelle yang bermain di Fenerbahce.
Yang tadinya juga sempat disinggung panggil tapi kan menolak. Tapi sekarang ketika melihat ini keseriusan dari ketua umum kita, luar biasa, dia bisa main. Ada Jairo Riddleweight yang bermain di Crystal Palace. Nggak main-main di Crystal Palace, di IPL. Kalau 3 ini dapat dengan Emil, sudah 4. Luar biasa. Tapi kan kita juga butuh, kan rata-rata mereka bermain di agak belakang. Ini grade A ya, Bung ya? Grade A semua. Kita bicara grade A nih, Grade A. Iya. Hebat kan? Kalau bicara yang apa yang saya bilang tadi, 4 pemain itu kan. Itu di Inggris? Iya, ada di Crystal Palace, Jairo, Pascal Strike. Wah, itu bagus. Sekarang di Leeds United. Bung, yang saya catat, Bung. Emil Audero dan ada Joy Pelupesi dari Groningen. Iya, itu kan di Eredivisie kan? Iya, di bawah. Eredivisie. Ya. Oke lah, kalau bisa di Eredivisie masih bisa dikategori dengan grade A. Tetapi kan yang 4 tadi saya bilang itu kalau bisa dapatkan mereka, itu bagus. Cuma memang mereka lebih banyak di posisi mereka di bertahan. Pascal, Jayden, ya, Jairo itu lebih bertahan, tapi kuat, bagus. Nah, kita kan butuh sekarang pemain yang ada di lini serang, di depan. Kalau bisa melihat, saya pikir ada Elias Al-Haf yang membawa Almere City itu promosi ke Eredivisie. Sekarang kan dia sudah selesai kontraknya mungkin. Dia masih mencari klub, tapi dia membuka diri untuk menjadi warga negara Indonesia. Harus ingat, ada Ragnar Oratmangun. Ya, itu yang itu. Kalau mau cari di depan, 2 ini aja. Tambah 2 ini, Ragnar Oratmangun dan juga dengan Elias yang bisa tampil. Selebihnya banyak bagus-bagus. Ada Jay Itza, sekarang mungkin diambil untuk di Venezia. Ada Tijani Reinders yang punya darah Ambon, yang sekarang diincar oleh AC Milan. Banyak. Mereka gelandang-gelandang. Tom Haye di Herenveen, ini gelandang bertahan yang bagus. Nes Hilgers yang mungkin orang tuanya dari masih berdarah Sulawesi Utara. Tapi kan semua pemain-pemain rata-rata di belakang. Sudah berjibun di belakang, Boy, kalau ambil. Karena kita kan tahu bersama, kita punya pemain, ada Elkan, ada Jordi, ada Rizky Ridho yang bagus. Ya, kita butuh pemain depan. Tapi kalau kita punya gelandang 5 atau 6 aja kita dapatkan, oh bagus. 6 sudah termasuk Emil Audero. Kemudian kita dapat 2 gelandang, 2 striker, 2 di depan. Itu saya bilang, Ragnar Oratmangun katakan. Wah, bersama. Ini menjadi satu challenging buat pemain-pemain lokal, Bung ya. Egy mengatakan dia mau fight tuh, Bung. Iya. Dia mau fight untuk pemain-pemain lokal kita kan termotivasi, ingin memberikan yang terbaik. Nah, ketika Sandy Walsh itu ada dan untuk dia cedera kemarin, ya, itu kan dimanfaatkan dengan baik. Tantangan buat seorang Asnawi Mangku Alam. Dan Asnawi kita lihat bermain lawan Argentina kan top. Garnacho di iya kan? Kangen buat dia, dan dia masih tertantang sebagai kapten kesebelasan. Dia menunjukkan bahwa saya bisa bermain di kanan, ya. Ketika Sandy Walsh tidak bisa bermain, kemudian ketika Sain Patinama memulai debut dia bermain Argentina kan hanya 45 menit. Kemudian Pratama Arhan masuk dan Pratama memperlihatkan penampilan yang luar biasa. Lemparan-lemparan dia itu kan membuat Emil Martinez itu kelabakan juga. Satu lagi sempat disundur oleh Elkan Bagot. Striker kita di SEA Games. Ya. Striker kita di SEA Games, Ramadan Sananta. Iya. Ya, yang sekarang bermain di Persib, mantan PSM. Ini juga bisa bersaing dengan Ramadan masih muda. Striker dari naturalisasi, Bung. Kemarin kan kita Ramadan tidak dipanggil, masih ada 2 kan, Dimas dan Dendi. Ya, satu lagi ada Rafael Strike di depan. Tapi ke Sananta bisa diambil. Fatur Rahman yang tampil bagus bersama dengan Sananta di SEA Games. Ya, ini bisa juga dilihat masih muda, bisa diambil juga oleh gelandang lokal kita, Bung, gimana, Bung? Gelandang lokal yang menonjol kan Marcelino Ferdinand. Anak berusia 18 tahun, tapi bermain sangat dewasa seperti usia 25 tahun. Kedewasaan dia kelihatan sekali dan diakui bagaimana dia bisa. Saya pikir ini kesempatan buat dia untuk tampil bagus di Piala Asia. Iya. Dan juga di kualifikasi, paling dekat kualifikasi 100% kan. 100% dia pasti pilih, Bung. Betul. Karena ada juga, ingat September itu ada juga FIFA Matchday kan. Ada dua laga yang harus diingatin. Dan dia banyak bermain di DNC sekarang udah. Orang bisa melihat cara dia bermain, ketenangan dia, ya. Bagus sebagai seorang anak muda ya. Punya masa depan yang baik. Nah, itulah saya pikir kenapa kita bisa berbicara dengan Marcelino, karena STY juga, Boy, bisa memberikan kesempatan jam bermain banyak di tim nasional, di senior. Ini kan tidak mudah bagi seorang Marcelino yang masih 18 tahun. Sehingga dia udah terbiasa bermain. Coba kalau dia nggak dipakai oleh STY bermain di tim senior, belum tentu dia bermain. Dan Argentina yang dihadapi, dan dia bisa nahan bola dengan baik, bisa mengecoh beberapa pemain. Ada beberapa kali momen yang kita bisa, Giovanni Lo Celso, Paredes, dia bisa bermain di sana, ya. Itu pemain-pemain bagus. Kesimpulannya nggak, Bung? Jadi STY tadi kita singgung soal personality, bagaimana rekam jejaknya sebagai pelatih, sebagai pemain juga. Dari U17 dia main loh, Bung. Dari U17 juga pelatih timnas, lalu dia nanti membantu Bima Sakti di Piala Dunia, dan sekarang juga di naturalisasi dia juga memberikan masukannya bagus. Jadi STY harus dipertahankan sampai kapan, Bung? Saya pikir kalau bicara dengan saya, ya,
ditambahlah durasi dia kontrak, jangan 6 bulan, ya, menggantung itu. Ya. Iya. Itu semua ada di Erick Thohir memang akan melihat evaluasi. Saya pikir ini perlu. Ya, artinya 2 tahun ke depan perlu ada dia harus ada di tim nasional kita. Karena sayang dia sudah membentuk tim ini yang bagus, tiba-tiba putus tengah jalan. Pelatih siapapun yang masuk nantinya akan mulai dari nol lagi. Karena Erick sendiri bilang, Bung, bahwa kepemimpinan sekarang tuh dia memimpikan satu tim nasional yang punya karakter yang sama. Jangan ganti pelatih, ganti gaya. Ganti pasti. pelatih, ganti permainan. Betul, itu sudah pasti. Kalau STY out misalnya diganti, pelatih baru yang masuk misalnya pelatih bagus lah katakan dari Eropa, pasti kan akan dengan kemauan, dengan karakter dia, cara dia untuk bisa melatih, baru lagi pemain-pemain sesuai dengan penglihatan dia. Dia tidak mungkin akan memakai misalnya pemain-pemain STY yang ambil, bisa saja, walaupun bisa untuk dipertahankan, tapi nggak mungkin lagi. Tapi kalau STY itu berlanjut, dia tahu, apalagi diberikan challenge, diberikan tantangan buat dia, dengan mendapatkan beberapa pemain tambahan nantinya, dan kita berbuat banyak sampai kita bisa lolos di Piala Asia. Wah, itu luar biasa buat kita, dan dia layak untuk diperpanjang, Boy. Oke, jadi kesimpulannya, para netizen, para penyuka sepak bola tim nasional, kita sepakat STY diperpanjang. Harus, menurut saya. Ya, menurut saya diperpanjang. Ya. Gitu. Thank you, Bung Ropan. Sama-sama. Kita ngomongin lagi timnas di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.